Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 7 SMP kurikulum Merdeka, tepatnya di bab 4, perbandingan senilai dan berbalik nilai, halaman 143. Soal yang kita bahas adalah soal 2, 3, 4, dan 5. Kita mulai soal 2. Untuk pernyataan 1 sampai dengan 3, yang ini, nyatakan Y dalam X untuk menggunakan persamaan dan selidiki apakah Y berbanding terbalik dengan X. Kita mulai soal 2 bagian 1. Seutas tali sepanjang 18 meter dibagi menjadi X bagian sama panjang. Masing-masing bagian adalah panjangnya Y meter. Jadi persamaan untuk 1 ini yaitu Y sama dengan panjangnya tali 18 bagi dengan potongannya yaitu X. 18 bagi X. Bentuk seperti ini, jadi kita lihat karena X-nya ini sebagai penyebut atau berada di bawah dan di atas adalah konstanta atau angka, maka bentuk seperti ini adalah berbanding terbalik. Sehingga pernyataan bagian 1 ini benar. Kemudian bagian 2. Terdapat 500 ml jus buah. Setelah diminum X mililiter, sisanya jadi Y mililiter. Sekarang kita cari persamaan dalam Y. Jadi kita tulis Y sama dengan 500 ml dikurangi yang kita minum yaitu X. Jadi 500 kurang X. Bentuk seperti ini adalah bukan berbalik nilai. Jadi pernyataan soal 2 adalah salah. Kemudian 3. Sebuah segitiga mempunyai alas X cm. Luasnya 30 cm dan tingginya adalah Y. Perlu diketahui, luas segitiga adalah 1/2 alas kali tinggi. 1/2 alas kali tinggi. Sekarang ini yang kita akan cari adalah T-nya sebagai Y. Bisa kita pindahkan ke ruas kiri, A kali T atau AT sama dengan ini dikali L kali 2, 2 kali luas. Sehingga mencari T ini sama dengan 2 L bagi A. 2L bagi A. Sekarang kita ganti dengan variabel T-nya, kita ganti dengan variabel Y. Berarti Y-nya sama dengan 2L. L-nya kita ganti dengan 30. Di sini luasnya adalah 30. 2 kali 30. Per A-nya kita ganti, ini alas adalah X, kita ganti X. Sehingga persamaan dalam Y-nya sama dengan 2 kali 30, 60 per X. Karena variabel X-nya berada sebagai penyebut dan di atas adalah angka atau konstanta, maka soal 3 ini juga adalah benar, merupakan perbandingan berbalik nilai. Jadi kesimpulannya ini yang berbalik nilai adalah bagian 1 dan bagian 3. Nomor 3. Pada fungsi Y sama dengan negatif 6X, negatif 6 bagi X. Jawablah pertanyaan berikut itu, gunakan tabel berikut untuk menyatakan hubungan antara X dan Y. Oke, sekarang kita jawab mulai dengan bagian 1. Kita akan isi tabel ini berdasarkan rumus fungsinya adalah negatif 6 bagi X. Di bagian kolom di atas ini adalah nilai X semuanya dari negatif 6 sampai dengan 6. Sedangkan di kolom bagian bawah adalah nilai Y-nya, inilah yang kita cari. Sekarang mulai dari kalau X-nya kita ganti dengan negatif 6, maka ini kita baca negatif 6 bagi negatif 6.
Nah, di sini hasilnya positif 1, makanya di sini kita tulis 1. Nah, ketemu Y-nya adalah 1. Sekarang kalau X-nya negatif 5 berarti negatif 6 bagi negatif 5, positif 1,2. Kalau X-nya negatif 4 berarti negatif 6 bagi negatif 4, berarti 1,5. Kalau X-nya negatif 3, berarti sini negatif 6 bagi negatif 3, positif 2. Y-nya positif 2. Kalau X-nya negatif 3, berarti Y-nya negatif 6 bagi negatif 2, positif 3. Kalau X-nya negatif 1, berarti negatif 6 bagi negatif 1, positif 6. Kemudian ini, kalau X-nya 1 berarti negatif 6 bagi 1 negatif 6. Negatif 6 bagi 2 negatif 3. Negatif 6 bagi 3 negatif 2. Negatif 6 bagi 4 sama dengan negatif 1,2, 1,5. Dan negatif 6 bagi 5 negatif 1,2, kemudian negatif 6 bagi 6 negatif 1. Nah, inilah nilai-nilai Y kalau X-nya diketahui dari negatif 6 sampai dengan 6. Lalu pertanyaan nomor 2, ketika X kurang dari 0, jika nilai X menjadi 2 kali, 3 kali, bagaimanakah perubahan nilai Y yang bersesuaian? Sini kita lihat, kalau nilai X-nya itu di bawah 0, berarti ini. Nah, ini perubahan, kalau X-nya 2 kali, maka dari sini 6 ke 3 ini adalah 1/2 kali. Jadi kalau X-nya 2 kali, Y-nya 1/2 kali. Kita jawab untuk 2. Nilai Y sama dengan 1/2 kali. Kalau X-nya 3 kali, ya ini berarti Y-nya 1/3 kali. Untuk nilai Y dan seterusnya. Soal nomor 4. Pada fungsi Y sama dengan negatif 6X per X, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Dapatkah kita simpulkan bahwa Y berbanding terbalik dengan X? Jelaskan jawabanmu. Kita jawab. Untuk 1, persamaannya adalah Y sama dengan negatif 6 per X. Jadi ini kita ambil ini. Nah, sekarang kita lihat, karena ini X-nya di bawah, atau variabel di bawah dan di atas ini konstanta atau angka 6, maka persamaan Y di atas ini adalah merupakan perbandingan berbalik nilai. Juga karena sesuai rumus, Y sama dengan A per X, di mana A ini adalah memuat angka negatif atau konstanta negatif 6. 2. Gunakanlah tabel berikut ini untuk menyimpulkan hubungan antara X dan Y. Tadi rumus fungsinya adalah ini Y sama dengan negatif 6 per X. Sekarang kita tinggal ganti ini Y-nya. Kalau X-nya negatif 6 berarti kita baca negatif 6 bagi negatif 6, yaitu positif 1. Kalau X-nya kita ganti negatif 5 berarti negatif 6 bagi negatif 5 sama dengan 1,2. Kalau X-nya negatif 4 berarti 1,5. Kalau X-nya kita ganti dengan negatif 3 berarti negatif 6 bagi negatif 3, 2. Kemudian kalau diganti dengan negatif 2, 3. Kalau negatif 6 bagi negatif 1, positif 6. Begitu juga kalau X-nya kita ganti 1, ini berarti negatif 6 bagi 1, negatif 6. Negatif 6 bagi 2, negatif 3. Negatif 2, negatif 1,5, negatif 1,2, dan negatif 6 bagi 6, negatif 1. Nomor 3, ketika X kecil dari 0, maka nilai X menjadi 2 kali, 3 kali. Jadi kalau X-nya ini di bawah 0, ini kecil 0, maka nilai X itu menjadi 2 kali. Jadi dari sini 2 kali,
sini lagi 3 kali. Nah, maka kita lihat perubahan nilai Y dari 6 ke 3 ini adalah 1/2 kali. Sehingga kita jawab di bawah, kalau nomor 3 untuk kalau X-nya menjadi 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, maka nilai Y untuk X-nya 2 kali, nilai Y-nya 1/2 kali. Kalau X-nya 3 kali, Y-nya 1/3 kali. Dan seterusnya. Begitu juga kita lihat kalau X-nya, jadi ini bukan A ini tapi X, ini juga X. Besar dari 0, jadi yang ini. Perubahan untuk Y-nya, X menjadi 2 kali, 3 kali, jadi sama perubahan, maka nilai Y sama dengan 1/2 kali. Kalau X-nya perubahannya 3 kali, maka Y-nya perubahannya 1/3 kali. Nah, jadi ini kita ganti dengan X. 5. Dari fungsi-fungsi yang diberikan berikut ini, manakah yang dapat dikatakan Y berbanding terbalik dengan X? Jika Y berbanding terbalik dengan X, hitunglah konstanta perbandingannya. Nah, sekarang kita mulai bagian A. Bagian A kita lihat di penyebut atau di bagian atas angka, di bawahnya ini penyebutnya adalah X atau variabel. Yang seperti ini adalah perbandingan berbalik. A, bagian A, konstantanya, kemudian variabel X di bawah. Kemudian nilai konstanta perbandingannya adalah 12, yang ini. Sedangkan B ini, X-nya di atas, jadi ini bukan perbandingan berbalik nilai. Kemudian berikutnya C, ini yang di atas adalah memuat konstanta atau angka negatif 4. Jadi C juga adalah perbandingan, konstanta perbandingannya adalah negatif 4. Dan D juga adalah merupakan perbandingan berbalik. Nah, di sini terlihat, jadi ini kalau kita ubah ke bentuk Y sama dengan, ini negatif 20 bagi X. Nah, sehingga angka di bagian atas, variabel di bagian bawah. Bentuk seperti ini adalah berbanding, di mana konstanta perbandingannya adalah negatif 20. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.